Belakangan ini media sosial ramai oleh keluhan wisatawan mengenai maraknya pungutan liar atau pungli di berbagai destinasi wisata di Jawa Barat, seperti Masjid Raya Al-Jabar di Bandung, Kebun Teh Kertasari, dan Curug Ciburial. Banyak wisatawan mengaku diminta uang secara paksa oleh oknum yang tidak bertanggung jawab tanpa alasan yang jelas. Hal ini menimbulkan pertanyaan, mengapa praktik semacam ini bisa terjadi dan mengapa seolah dibiarkan? Oke teman-teman, gimana kabarnya? Ya, kalau menurut kita ya, gebrakan dari Kang Deddy Mulyadi untuk memberantas pungli dan premanisme di Jawa Barat, oke, keren. Penegakan hukum harus dijalanin, itu udah pasti. Tapi kita nih yang di lapangan nih, pemandu wisata, rasanya kalau cuman penegakan hukum aja itu nggak akan cukup bisa memberantas pungli dan premanisme di seluruh destinasi wisata Jawa Barat. Jadi dari sisi penegakan hukum aja itu rasanya belum cukup nih. Ada sisi lain yang perlu juga Kang Deddy Mulyadi perhatikan. Apalagi Kang Deddy Mulyadi harus mengerti juga akar masalah dari pungli. Yuk kita bahas sama ahlinya. Seorang sosiolog dari Universitas Padjadjaran, Budi Rajab, menyatakan bahwa lemahnya penegakan hukum merupakan salah satu penyebab utama maraknya pungli di lokasi wisata. Ia menilai bahwa pemerintah cenderung tidak tegas dan seringkali membiarkan kasus-kasus seperti ini berlalu tanpa tindakan nyata. Menurutnya, jika dibiarkan terus-menerus, praktik pungli ini dapat berkembang menjadi budaya yang merugikan sektor pariwisata serta mengganggu kenyamanan pengunjung. Budi juga menekankan bahwa motif utama para pelaku pungli adalah keuntungan finansial semata. Mereka tidak mempertimbangkan apakah tindakan tersebut melanggar hukum atau tidak selama mereka bisa memperoleh uang. Ia mengkhawatirkan bahwa jika tidak segera ditangani, tindakan seperti ini bisa berkembang menjadi sistem yang dianggap wajar oleh masyarakat sekitar. Dari perspektif psikologi, psikiater dari RSIA Limijati Bandung, Dr. Elvin Gunawan menyampaikan bahwa sebagian pelaku pungli mungkin memiliki ciri kepribadian antisosial. Kepribadian ini ditandai dengan kecenderungan untuk melawan norma sosial, tidak memiliki empati, dan merasa sah-sah saja melanggar aturan apabila tindakan tersebut menguntungkan dirinya sendiri. Menurutnya, orang-orang dengan tipe kepribadian ini tidak merasa bersalah saat melanggar hukum dan bahkan menganggapnya sebagai sesuatu yang biasa. Elvin menambahkan bahwa gangguan kepribadian antisosial lebih umum ditemukan di wilayah yang memiliki tingkat pendidikan rendah, ekonomi yang lemah, serta pola asuh anak yang kurang optimal. Wilayah dengan karakteristik demikian biasanya juga memiliki angka kriminalitas yang tinggi. Jika destinasi wisata dibangun di daerah seperti ini tanpa disertai pembangunan karakter dan kesejahteraan sosial warga, maka konflik dan praktik pungli kemungkinan besar akan terus terjadi. Meski begitu, ia juga mengingatkan bahwa tidak adil jika masyarakat sekitar langsung disalahkan. Banyak dari mereka yang terpaksa melakukan pungli karena tekanan ekonomi. Dalam sejumlah kasus, pungli bahkan dianggap sebagai satu-satunya cara cepat untuk memperoleh penghasilan, apalagi ketika lapangan kerja formal sulit diakses. Elvin menjelaskan bahwa sebagian warga melihat pembangunan objek wisata sebagai peluang ekonomi. Namun jika pembangunan tersebut tidak dibarengi dengan upaya pemberdayaan sumber daya manusia atau SDM, maka wajar jika sebagian warga mencari penghasilan melalui jalur yang salah. Dalam kondisi ekonomi sulit, pungli kerap dianggap sebagai bentuk pekerjaan, terutama bagi mereka yang sudah berusia 40 tahun ke atas dan sulit mendapatkan pekerjaan formal. Pekerjaan seperti premanisme dinilai lebih mudah dijangkau karena tidak memerlukan pendidikan, usia muda, atau modal, melainkan hanya keberanian. Solusi terhadap masalah ini menurut para ahli tidak cukup hanya melalui penambahan petugas keamanan atau penertiban secara fisik. Pemerintah perlu melakukan observasi sosial menyeluruh untuk memastikan apakah pembangunan tempat wisata seperti Masjid Al-Jabar benar-benar mampu mendongkrak ekonomi lokal. Jika pembangunan hanya menjadi proyek prestis tanpa dampak langsung ke masyarakat, maka potensi penyimpangan sosial akan tetap tinggi.
Salah satu contohnya adalah kondisi perkampungan kumuh di sekitar jalur kereta dekat Masjid Al-Jabar yang menunjukkan bahwa kawasan tersebut belum siap secara sosial dan ekonomi menjadi destinasi wisata. Elvin menyarankan agar pemerintah berdialog langsung dengan warga setempat untuk memahami ketimpangan sosial yang dirasakan, bukan sekedar menghakimi dari luar. Pada akhirnya, pembangunan tidak hanya harus berfokus pada infrastruktur fisik, tetapi juga pada pembangunan manusia. Jika faktor sosial dan budaya tidak turut diintervensi, maka pembangunan justru bisa memunculkan masalah baru. Pungli di tempat wisata menjadi alarm bagi semua pihak, pemerintah, pengelola, dan masyarakat, agar bekerja sama menciptakan lingkungan wisata yang aman, nyaman, dan berintegritas. Oke teman-teman, selain tindakan represif ya, tindakan hukum, tangkap tangan, perlu juga yang namanya tindakan preventif, pencegahan ya teman-teman ya. Kalau tindakan pencegahan itu ya itu perlu diperhatiin juga yang namanya pembangunan karakter dari masyarakatnya. Masyarakatnya harus lebih mengerti lagi tata krama, gimana cara menciptakan masyarakat itu lebih sadar pentingnya iklim pariwisata di Jawa Barat, terkhusus masyarakat yang dekat dengan tempat destinasi wisata di situ. Dan destinasi wisata itu pun harus berkontribusi juga sama masyarakat di sekitarnya. Jadi ketika masyarakat setempat merasakan manfaat dari destinasi wisata di situ, nah masyarakat juga bisa dibina tuh namanya gimana mereka punya karakter, punya tata krama yang baik. Karena kan dengan menjaga pariwisata di tempat dia itu kan juga untuk kebaikan nama baik daerahnya dia sendiri, nama baik lingkungannya, nama baik kampungnya, plus juga dampak ekonomi jangka panjang yang berkelanjutan. Kayak gitu teman-teman. Mungkin teman-teman nanti ya di next video nanti mungkin saya akan ceritain ya, ada beberapa tempat studi kasus. Tempat itu dulunya rame, cuman karena kelakuannya masyarakatnya sendiri, pungli lah, harga jajanan makanan dinaik-naikin parah, kayak misalkan Indomie rebus harganya 40.000, padahal warung di pinggir jalan pakai bangunan kayu bambu gitu doang, bukan kafe ya. Nah itu pada akhirnya wisatawan kapok ke sana dan nggak mau datang lagi ke situ, dan ketika tempat wisata itu sepi, masyarakat situ juga akhirnya yang tersiksa. Nah gitu teman-teman. Jadi perlu banget itu kesadaran masyarakat itu diedukasi lah kayak gitu. Nah terus pengelola wisata juga ya mereka harus bekerja sama juga sama masyarakat sekitar. Jadi masyarakat sekitar harus bisa mendapat manfaat juga gitu, walaupun porsinya nggak terlalu besar ya, tapi paling nggak ada lah gitu, ada manfaat yang bisa mereka peroleh dari tempat wisata di daerah itu kayak gitu, terkhusus untuk di Jawa Barat ya. Nah terus kenapa pariwisata itu penting? Karena pariwisata itu bidang yang memang punya efek domino ekonominya tuh paling bisa langsung dirasain oleh masyarakat lokal. Bisa kita lihatlah contoh di Bali atau di tempat-tempat wisata ya kayak Yogyakarta, itu pariwisatanya maju, akhirnya UMKM juga maju. Gitu juga usaha-usaha masyarakat situ, ada yang jadi tour guide, ada yang jadi supir, ada yang supir travel, ada yang jadi pemandu wisata, ada yang jualan oleh-oleh kayak gitu. Ada yang jual juga kayak batik atau kerajinan tangan kayak gitu. Itu mantep banget. Terus apalagi misalkan ada kayak hotel-hotel, ada restoran, kafe, dan itu menyerap banyak tenaga kerja. Kayak gitu teman-teman. Oke teman-teman, sampai di sini dulu. Nanti di video berikutnya kita akan lihat langsung studi kasus di mana tempat wisata yang dulunya rame jadi sepi gara-gara masyarakatnya tidak sadar tata krama pariwisata. Oke, sampai jumpa lagi.